Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di langit, formasi besar setinggi 10.000 kaki berputar, bersama dengan 8 gerbang dan 9 naga di posisinya. Serangan besar dan dahsyat ini bahkan menyebabkan ekspresi duo Hua Chen berubah. Kekuatan Yuan alami di sekitarnya mulai mengamuk dan menjadi liar. Saat naga petir melesat di sekitar gerbang merah terang, fluktuasi yang dihasilkan begitu mengerikan, sehingga menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah drastis. Ketiga serangan dahsyat ini dapat langsung membunuh ahli tahap awal Profound Life. Bahkan, ahli tahap Profounded tingkat lanjut pun tidak akan berani meremehkannya. Pembentukan alam semesta kuno, rotasi terbalik. Lindong berdiri di udara saat energi agung bersiul di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, semua energi di dalam tubuhnya telah diaktifkan. Teknik segelnya berubah dan teriakan rendah dan dalam terdengar. Formasi setinggi 10.000 kaki di langit itu perlahan berputar saat energi yang besar dan dahsyat berkumpul di dalam formasi itu. Sementara itu, fluktuasi yang sangat kuat terus memancar. Gerbang langit terbakar tingkat 8, dalam formasi. Lindong sekali lagi berteriak keras. Kuali langit terbakar bergetar dan berdengung, sebelum 8 sinar merah tiba-tiba melesat keluar darinya dan langsung menuju ke 8 gerbang yang terbakar di langit. 8 gerbang langit terbakar membengkak saat 8 cahaya merah menyala masuk ke dalamnya. Seketika, sinar cahaya merah terang melesat keluar dari masing-masing gerbang. Gerbang-gerbang itu saling bersilangan sebelum gunung berapi setinggi 10.000 kaki terbentuk samar-samar. 9 naga kembali, segel Kaisar Petir. Lindong melangkah maju. Tongkat Kaisar Petir di tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh guntur saat kilat yang menyilaukan melesat maju. Tekanan yang mengejutkan meletus dari tongkat itu. Tongkat Kaisar Petir adalah harta karun Yuan murni yang tidak kalah dengan kuali langit terbakar. Bahkan, tongkat itu lebih unggul dalam hal kemampuan menyerang. Namun, Lindong tidak mengerahkan kekuatan penuhnya di masa lalu. Kali ini, Lindong jelas harus mengerahkan semua kemampuannya untuk menghadapi musuh tangguh di depannya. 9 naga petir meraung di langit. Kepala dan ekor mereka saling terhubung. Cahaya dari petir itu berputar dan berubah menjadi segel naga petir besar, yang tergantung di langit. Ketika Tang Xinlian melihat 3 serangan berbeda berputar di langit, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Ada keterkejutan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan dia bisa merasakan sedikit bahaya dari serangan ini. Mata indah Tang Xinlian menatap pemuda yang berdiri di langit. Tampaknya memang wajar bagi Moluo untuk menganggapnya begitu tinggi. Tampaknya ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya yang kurus, yang tidak dapat ia tandingi. Lindong, kami hanya bisa mengandalkanmu. Ekspresi Hua Chen dan Su Xiu sedikit berubah saat melihat serangan mengejutkan di langit. Tatapan mata mereka yang biasanya dingin dan mengejek akhirnya menunjukkan keterkejutan. Serangan di hadapan mereka telah jauh melampaui batas kemampuan seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Ini semakin mengejutkan. Hua Chen tertawa. Api hitam semakin banyak keluar dari dalam tubuhnya. Sementara itu, matanya yang hitam legam menjadi semakin suram. Anak nakal ini sangat berbahaya. Sebaiknya kita musnahkan dia. Su Xiu menatap Lindong dan berkata perlahan. Tatapan mata Lindong tampak acuh tak acuh saat dia menatap kedua orang di langit yang jauh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak berguna, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka berdua. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di matanya pada saat berikutnya. Serangan 3 cabang, bunuh iblis. Setelah teriakan rendah Lindong terdengar, cahaya mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan di dalam formasi besar di langit. Segera, sinar cahaya energi berukuran 1000 kaki tiba-tiba melesat keluar. Gunung berapi setinggi 10.000 kaki itu terbentuk dalam formasi api. Magma menyembur keluar dari puncak gunung berapi itu saat seluruh gunung berapi itu melesat menembus langit. Selanjutnya, bersama dengan bayangan besar, magma itu langsung menekan ke bawah menuju duo Hua Chen. Mengom. Segel Kaisar Petir melayang di langit sementara naga petir berputar di sekitarnya. Raungan naga terdengar sebelum berubah menjadi cahaya petir yang terang dan melesat ke bawah.
3 serangan yang sangat kuat melesat menembus langit. Momentumnya membuat banyak ahli ketakutan. Kemungkinan besar bahkan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut hanya bisa memilih untuk bersembunyi dari serangan seperti itu. Lindong, aku akan mengajarimu bahwa celah di antara kita bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh teknikmu. Namun, Hua Chen hanya tertawa ke arah langit saat menghadapi serangan yang menakutkan ini. Api hitam yang mengerikan tiba-tiba menyapu. Cara api itu menutupi matahari cukup menakutkan. Tubuh iblis langit agung, penghancur iblis. Api hitam menyapu langit. Pada saat ini, tampak seolah-olah seluruh cermin tak terukur telah berubah sepenuhnya menjadi gelap. Su Xiu mengulurkan tangannya yang hitam legam. Ketidakpedulian yang dingin tampak di matanya. Dia mengepalkan tangannya sebelum ruang di belakangnya segera runtuh. Telapak tangan hitam berukuran 10.000 kaki tampaknya telah merobek dunia lain dan tiba di sini. Bersama dengan aura jahat yang tak berujung, serangan telapak tangan itu menyerang. Seluruh tempat itu tampaknya telah meledak pada saat ini. Banyak retakan besar menyebar dengan cepat di gunung tak terukur. Bentrokan yang akan terjadi menyebabkan seluruh gunung bergetar. Serangan-serangan hebat itu melesat melewati langit. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras seperti 2 meteorit yang terbang di depan banyak pasang mata yang terkejut. Suara keras terdengar di titik tabrakan. Serangan energi yang tak terlukiskan menyebar di langit seperti gelombang besar dengan cara yang sangat spektakuler. Banyak puncak yang menjulang tinggi di gunung tak terukur itu perlahan runtuh akibat benturan yang terjadi. Batu-batu besar berguling ke bawah dan daratan mulai berguncang hebat. Banyak pasang mata di dalam dan di luar cermin tak terukur menatap tajam ke pusat gelombang serangan energi. Energi liar dan ganas itu akhirnya menghilang. Api hitam membumbung setelah energi itu menghilang. Setelah itu, terdengar suara tawa keras. Lindong, apakah itu teknik terkuatmu? Itu tidak penting. Banyak pasang mata mengikuti suara tawa keras itu. Setelah itu, mereka melihat tubuh Hua Chen muncul dari dalam api hitam. Meskipun beberapa luka muncul di tubuhnya, auranya masih sangat brutal dan kuat. Di kejauhan, ruang yang terkoyak di belakang Su Xiu juga berangsur-angsur menghilang. Telapak tangan raksasa setinggi 10.000 kaki juga menghilang tanpa disadari. Dia benar-benar menghancurkan kedua serangan kita. Mata berbentuk berlian Su Xiu menatap sosok kurus di kejauhan. Tanpa sadar matanya sedikit mengecil. Meskipun mereka telah memblokir 3 serangan menakjubkan dari Lindong, itu hanya mungkin setelah mereka melepaskan serangan yang kuat. Dia tahu bahwa meskipun Hua Chen tersenyum dingin dan meremehkan, hatinya pasti sedikit tersentuh oleh teknik Lindong. Di langit, saat riak energi perlahan menghilang, sesosok kurus tiba-tiba muncul. Lindong menatap Hua Chen dan Su Xiu yang jauh, yang terpisah oleh serangan itu sebelum sudut mulutnya tiba-tiba terangkat membentuk lengkungan. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya. Tato cahaya naga hijau, kalian semua keluar sekarang. Mengom. Cahaya hijau cemerlang tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong. Bersama dengan riak menakutkan yang akan menyebabkan ekspresi seseorang berubah, ke-50 tato cahaya naga hijau itu tersapu keluar. Pada saat ini, suara gemuruh naga yang mengguncang bumi bergema di langit. Raungan naga ini memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Ruang tempat gelombang sonik itu lewat bahkan mulai bergetar. Banyak pasang mata terangkat sebelum mereka menatap banyak tato cahaya naga hijau yang melesat di langit dengan terkejut. Seekor naga hijau meregangkan tubuhnya yang besar dan energi yang kuat hadir. Itu tampak seperti kekuatan yang mengerikan, yang dapat menghancurkan gunung, tersembunyi di bawah sisik naga hijau. Total 50 tato cahaya naga hijau. Fluktuasi energi itu menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Kekuatan itu, sebenarnya melampaui 10.000 gajah surgawi milik Zhou Ze. Tang Xinlian menatap langit dengan tak percaya. Pada saat ini, kekuatan luar biasa yang berputar di sekitar Lindong sebenarnya telah jauh melampaui Zhou Ze. Ini adalah jurus pamungkas kakak Lindong. Konon, jurus ini adalah jurus pamungkas Raja Naga Hijau King Zi. Mata besar Mu Lingsan menatap dengan takjub sosok yang berdiri di antara banyak tato cahaya naga hijau. Dia belum pernah melihat Lindong mundur sejak dia mengenalnya. Tampaknya ada keyakinan yang tak terbatas di hati Lindong. Keyakinan inilah yang memungkinkannya melakukan tindakan luar biasa.
Ekspresi Zhou Ze juga sedikit rumit saat dia melihat dari jauh. Dia mengetahui rencana itu dari Tang Xinlian dan ternyata Mo Luo sebenarnya sangat mengagumi Lindong. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak seimbang di hatinya pada awalnya. Bagaimanapun, reputasinya di Laut Iblis yang kacau jauh melampaui Lindong, yang baru saja muncul. Meskipun dia telah mendengar banyak prestasi yang dilakukan oleh Lindong, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar akan melampauinya dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, dia tanpa sadar merasa sedikit tidak senang setelah mengetahui bahwa Mo Luo telah mempertaruhkan taruhan terakhirnya pada Lindong. Namun, pada saat ini, emosi ini perlahan menghilang di tengah perasaannya yang rumit. Pemuda itu, yang maju pada saat terakhir, benar-benar menggunakan tangannya sendiri untuk membalikkan keadaan dengan seluruh kekuatannya. Naga hijau itu melesat maju sementara cahaya hijau berkumpul di mata Lindong. Ekspresi di matanya tampak sangat tegas saat dia menatap Hua Chen yang jauh. Pada saat berikutnya, jari-jari kakinya tiba-tiba menekan tanah sebelum bayangan naga itu bersiul di langit. Cahaya hijau yang agung tampaknya telah menembus udara saat muncul di depan Hua Chen dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Cepat sekali! Ketika Hua Chen melihat Lindong tiba-tiba berlari ke arahnya, dia menyipitkan matanya. Terlebih lagi, 50 tato cahaya naga hijau yang melonjak di sekitar tubuh Lindong menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk di kulitnya. Ayo serang bersama! Api hitam menyembur keluar dari tubuh Hua Chen dengan ganas. Dia baru saja berteriak keras ketika ekspresinya berubah. Ini karena dia menyadari bahwa Su Xiu berada pada jarak yang sangat jauh dan mustahil bagi yang pertama untuk bergabung dengannya. Bocah ini, serangan mengejutkan tadi sebenarnya dimaksudkan untuk memisahkan kita berdua? Mata Hua Chen berkilat sementara keterkejutan di matanya bertambah. Ekspresi ganas segera muncul di mata Hua Chen saat dia tertawa dingin. Api hitam bergolak cepat di sekujur tubuhnya dan akhirnya berkumpul di telapak tangannya. Telapak tangan iblis api iblis langit agung. Teriakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari mulut Hua Chen sementara riak menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan. Pukulan Hua Chen sangat sederhana. Namun, semua orang bisa melihat ruang di sekitarnya terdistorsi saat ini. Api hitam berkumpul dengan liar di tinjunya sementara kekuatan penghancur yang mengerikan dilepaskan darinya. Aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Kilatan dingin muncul di mata Hua Chen. Tatapannya menyeramkan saat dia menatap sosok cahaya hijau di dekatnya. Cahaya hijau di mata Lindong juga tiba-tiba berkumpul saat ini. Dia tidak mundur menghadapi serangan balik Hua Chen yang ganas ini. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan melemparkannya ke depan. Mengom. 50 tato cahaya naga hijau berdesis bersamaan. Seperti naga ganas yang keluar dari sarangnya, tato-tato itu menggumpal di kepalan tangan Lindong. Segel kursi surgawi naga hijau. Teriakan itu terdengar dan cahaya hijau melonjak. Tinju naga hijau yang sangat terang tiba-tiba terbentuk di bawah tinju Lindong. Akhirnya, sebuah tinju menembus ruang kosong dan dengan kejam berbenturan dengan tinju api hitam, yang menyerbu, di depan banyak pasang mata. Suara rendah dan dalam bergema di langit seperti guntur yang teredam, saat tabrakan terjadi. Segera setelah itu, semua orang melihat tornado hijau dan hitam tiba-tiba muncul di tempat keduanya bertabrakan. Energi dahsyat yang tersebar langsung membelah gunung besar. Para ahli itu, yang awalnya berada di dekat medan perang, mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka saat ini. Karena takut terseret ke dalam pertarungan, mereka buru-buru mundur. Bagaimanapun, kemungkinan besar bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut akan berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan jika dia terseret ke dalam tornado hijau hitam itu. Perjuangan mereka sebenarnya sudah mencapai level seperti itu. Su Xiu menatap tornado hijau hitam di langit yang jauh sementara matanya yang berbentuk berlian memperlihatkan ekspresi serius. Bahkan dia tidak berani meremehkan serangan dari Lindong ini. Kedua sisi tornado hijau hitam itu tiba-tiba terdistorsi saat banyak pasang mata terfokus pada tornado yang berputar gila-gilaan itu. Cahaya hijau dan api hitam menyembur saat dua sosok tiba-tiba terbang mundur. Masing-masing dari mereka terbang mundur dengan cepat sejauh lebih dari 10.000 kaki sebelum mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka.
Setiap pasang mata yang hadir baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur berkumpul ke arah dua sosok itu saat mereka terbang mundur. Yang pertama menghilang adalah cahaya hijau dan sosok kurus muncul. Pada saat ini, lengan bajunya telah berubah menjadi debu. Darah mengalir di lengannya dan mulai menetes. Seruan terdengar sementara beberapa penonton merasa tercengang dengan kondisi Lindong saat ini. Seketika, banyak pasang mata bergegas menoleh ke sisi lain langit. Api hitam di tempat itu mulai perlahan menghilang. Hua Chen, yang terbungkus di dalamnya, juga terekspos di depan banyak pasang mata. Suara udara dingin yang dihirup terdengar setelah Hua Chen muncul ke permukaan. Pada saat ini, tubuh bagian atas Hua Chen telanjang. Banyak luka memanjang ke atas dari lengannya dan menutupi seluruh tubuh bagian atasnya. Dia tampak relatif menyedihkan. Tentu saja, bukan hanya penampilan Hua Chen yang menyedihkan yang mengejutkan semua orang. Sebaliknya, lengan kanan Hua Chen terdistorsi. Tulang tajam tertusuk keluar dari bahunya saat darah mengalir darinya. Salah satu lengannya benar-benar patah dalam bentrokan sebelumnya yang mengejutkan itu. Dia benar-benar mematahkan salah satu lengan Hua Chen. Murid-murid Tang Xinlian, Zhou Ze, dan bahkan Su Xiu yang jauh, tiba-tiba menyusut pada saat ini. Keterkejutan melonjak di wajah mereka. Tak seorang pun menyangka bahwa Hua Chen, yang sebelumnya telah mengalahkan Tang Xinlian, benar-benar mengalami patah salah satu lengannya dalam pertarungan langsung. Pukulan Lindong sebelumnya benar-benar mengerikan. Langit terdiam. Lindong terengah-engah. Segera, dia mengepalkan tangannya dengan lembut. Kekuatan melahap melonjak dalam tubuhnya saat melahap api hitam aneh itu, yang telah menyerang tubuhnya. Dia hanya kehilangan satu lengannya, dia benar-benar kuat. Lindong mengangkat kepalanya setelah membersihkan energi yang telah menyerang tubuhnya. Dia melihat penampilan Hua Chen yang menyedihkan dan mengerutkan kening dengan lembut. Desahan lembut terdengar. Hua Chen memang kuat. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih tidak dapat membunuh Hua Chen meskipun telah mengaktifkan ke-50 tato cahaya naga hijau. Dia benar-benar kuat. Lindong mendesah pelan. Di langit yang jauh, Hua Chen menoleh untuk melihat lengannya yang terdistorsi. Seketika, matanya berkedip-kedip dengan gila. Sesaat kemudian, matanya kembali ke penampilannya yang menakutkan. Dengan menggunakan tangan kirinya, dia meraih tangan kanannya dan menyentaknya dengan kejam. Suara tulang retak terdengar saat darah menyembur keluar. Setelah itu, semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa Hua Chen benar-benar telah merobek salah satu lengannya sendiri. Lindong menatap Hua Chen yang sudah menahan semua emosi di wajahnya. Kedua matanya sedikit menyipit. Itu seharusnya menjadi teknik terkuatmu, benar kan? Hua Chen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang sangat hitam menatap Lindong saat suaranya yang tanpa ampun menyebar di langit. Su Xiu, buka segelnya. Aku ingin membunuhnya. Lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Banyak pasang mata yang tertuju pada Hua Chen yang melayang di langit dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Setelah wajahnya mengalami perubahan yang mengerikan, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, ketenangan yang aneh itu membuat hati seseorang terasa semakin dingin saat darah terus menetes dari lengannya. Su Xiu yang jauh juga muncul di samping Hua Chen saat ini. Dia melirik luka-luka Hua Chen dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Kemungkinan besar dia tidak menyangka Lindong mampu melukai Hua Chen sedemikian rupa. Seperti yang kukatakan, bocah ini agak aneh. Dia tidak boleh diremehkan. Su Xiu berbicara dengan suara gelap dan serius. Hua Chen terkekeh pelan. Dia menatap pemuda di kejauhan sementara kepahitan dan kekerasan yang kejam perlahan melonjak. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, hasilnya akan sama saja. Itu adalah kematian. Senyum di bibir Hua Chen berangsur-angsur menjadi semakin jahat. Dengan segera, tangannya mengusap lengannya yang patah, membasahi telapak tangannya dengan darah. Kemudian, dia dengan lembut menggambar dengan jarinya. Garis-garis darah berkumpul di depan dan setiap goresan akhirnya berubah menjadi simbol berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kau akan membuka segelnya? Ketika Su Xiu melihat pemandangan ini, matanya yang berbentuk berlian sedikit mengecil. Lindong benar-benar telah memaksa Hua Chen sampai sejauh itu. Simbol berwarna darah itu melayang di depan Hua Chen. Tiba-tiba, api hitam muncul dari dalam simbol-simbol itu.
Kemudian, segel yang dibentuk oleh jari Hua Chen berubah. Banyak simbol berwarna darah api hitam yang menyala terbang mundur. Akhirnya, mereka melesat ke alisnya, jantungnya, dantiannya, dan area-area penting lainnya. Tubuh Hua Chen tiba-tiba berhenti setelah simbol-simbol itu memasuki tubuhnya. Auranya tampaknya telah menghilang secara misterius dari dunia saat ini. Ketika Tang Xinlian, Zhou Ze dan yang lainnya melihat kejadian ini, raut wajah mereka berubah. Perasaan tidak nyaman muncul di hati mereka. Lin Dong juga sedikit mengernyit saat menatap Hua Chen, yang auranya telah menghilang. Dia perlahan mengepalkan tinjunya. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh tempat itu. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, semua orang merasakan lingkungan sekitar mereka mulai menjadi dingin. Kabut hitam tanpa disadari telah keluar dari tubuh Hua Chen sedikit demi sedikit. Pelepasan kabut hitam ini justru menghasilkan suara rengekan yang dipancarkan dari ruang di sekitarnya. Saat kabut hitam menyebar, Hua Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, darah tampak berkumpul jauh di dalam matanya. Kejahatan yang tidak dapat disembunyikan hadir di dalam matanya yang berwarna darah. Tiba-tiba, Hua Chen membuka mata merahnya sebelum auranya yang hilang tiba-tiba meletus sekali lagi. Terlebih lagi, auranya benar-benar melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Angin kencang bertiup di cakrawala, menyebabkan lengan baju Hua Chen berkibar tertiup angin. Saat ini, di bawah cakrawala yang dipenuhi kabut hitam, dia tampak seperti dewa jahat yang turun ke dunia. Aura ini. Banyak pasang mata di luar cermin tak terukur terkejut oleh lonjakan aura Hua Chen. Tidak seorang pun menduga bahwa Hua Chen sebenarnya menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Sialan, Gu Mengqi mengepalkan tangannya erat-erat. Kegembiraan di wajah cantiknya yang muncul karena lengan Hua Chen yang patah, telah sepenuhnya menghilang. Lin Dong akhirnya menang setelah banyak kesulitan. Namun, situasinya tiba-tiba berbalik begitu cepat. Kekhawatiran juga muncul di wajah Gu Yan dan Gu Yan saat mereka berdiri di sampingnya. Hua Chen benar-benar sangat kuat. Kemungkinan besar tidak lebih dari 5 orang di klan Gu yang bisa mengalahkannya. Itu memang aura Yimo. Duduk di aula Dewa Api, mata merah Mo Luo tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia menatap Ki hitam yang mengamuk di cermin tak terukur sementara api samar muncul di permukaan tubuhnya. Itu memang aura Yimo, namun, itu tidak murni. Tetua pertama aula Dewa Api mengerutkan kening dan berkata, meskipun demikian, kekuatan Hua Chen telah melonjak. Lin Dong kemungkinan akan kesulitan bertarung dengannya. Bahkan tetua pertama aula Dewa Api sangat terkejut dengan serangan Lin Dong sebelumnya. Bahkan, dia sangat terkejut dengan fakta bahwa Lin Dong benar-benar mematahkan salah satu lengan Hua Chen. Sayangnya, keuntungan yang diperolehnya dengan susah payah, telah sepenuhnya hilang saat ini. Memang agak sulit bagi anggota generasi muda seperti Lin Dong untuk berhadapan dengan Yimo. Mo Luo menatap cermin tak terukur. Ada seorang pemuda kurus di dalam yang juga mengamati perubahan tak biasa yang terjadi pada Hua Chen. Namun, ketika Mo Luo tidak melihat banyak kepanikan di wajah muda itu, dia tersenyum. Kekaguman, yang tidak bisa disembunyikan, muncul dari matanya saat dia berkata, King Xi memiliki penglihatan yang sangat bagus. Seorang pemuda yang dipujinya, benar-benar luar biasa. Lin Dong menatap aura jahat yang menyebar dengan mengerikan. Dia mengerutkan bibirnya, kedua matanya menunduk. Dia tidak terlalu terkejut dengan teknik Hua Chen. Ini karena trio Huo Yuan pernah menggunakan teknik serupa saat itu. Sepertinya kamu cukup berpengetahuan tentang hal ini. Mata merah Hua Chen menatap Lin Dong. Ada kekejaman yang tak berujung mengalir di dalamnya. Dia membuka mulutnya dan tersenyum pada Lin Dong. Serangan sebelumnya seharusnya telah menghabiskan sebagian besar kekuatan Yuan di tubuhmu, benar kan? Lin Dong sedikit mengernyit sambil mengepalkan tangannya. Kultivasi Yuan Power-nya berada pada tahap Profound Life yang sempurna. Ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan para ahli tahap Profound Depth tingkat lanjut seperti duo Hua Chen. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari energi mental dan simbol leluhur yang melahap, yang diam-diam membantunya dengan menelan Yuan Power alami untuk mengisinya kembali, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bertahan begitu lama. Arus apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Hua Chen melengkungkan sudut bibirnya dengan nada mengejek. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Tenang saja,
aku akan merobek semua anggota tubuhmu begitu aku mengalahkanmu. Lindong, ayo kita serang bersama. Berada di puncak gunung di belakang, Tang Xinlian dan Zhou Ze, yang sempat beristirahat sebentar, juga bergegas maju dan berteriak dengan suara yang dalam. Dilihat dari kondisi Anda saat ini. Lindong melirik mereka berdua dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka berdua telah menderita luka yang cukup parah sebelumnya. Selain itu, mereka tidak memiliki simbol leluhur yang melahap. Oleh karena itu, jelas mustahil bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka dalam rentang waktu yang sesingkat itu. Kita setidaknya bisa menghalangi mereka untuk sementara waktu. Zhou Ze menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan kewaspadaan saat dia menatap Hua Chen, yang diselimuti aura hitam. Dia ragu sejenak dan berkata, orang itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu, bukan tandingannya. Kau pasti sudah kehabisan banyak tenaga setelah bertarung sendirian sekian lama, kata Tang Xinlian. Lindong menghela napas sambil melambaikan tangannya. Bahkan jika mereka berdua membantu, mereka hampir tidak dapat melakukan apapun dalam kondisi mereka saat ini. Oleh karena itu, dia menoleh untuk melihat Tang Xinlian sebelum dia berkata dengan lembut, percayalah padaku. Tang Xinlian terkejut. Matanya yang cantik menatap Lindong yang tampak serius. Bahkan pada saat ini, Lindong tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di matanya. Hati-hati, Tang Xinlian mengepalkan tangannya dengan lembut. Meskipun pikirannya mengatakan bahwa Lindong dalam kondisi yang cukup buruk, dia tidak menyuarakan keberatan apapun di bawah tatapannya. Di sampingnya, Zhou Ze tanpa sadar tertawa getir saat melihat ini. Apakah orang ini masih berusaha bersikap berani? Kau benar-benar murid Sekte Dao. Sama keras kepalanya dengan Zhou Tong saat itu. Hua Chen tertawa pelan setelah melihat kejadian ini. Nada suaranya tiba-tiba menjadi tegas. Sayangnya, nasibmu akan sama persis dengan Zhou Tong. Namun, Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat senyum dingin Hua Chen. Tubuhnya perlahan turun dari langit. Setelah itu, dia mendarat di puncak yang menjulang tinggi. Ayo kita bertarung habis-habisan. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya yang hitam pekat menatap Hua Chen dan Su Xiu di kejauhan. Setelah itu, ia perlahan membuka kedua tangannya sebelum merentangkan keduanya. Ada segel aneh yang terbentuk di ujung jarinya. Tanah di bawah kaki Lindong tiba-tiba bergetar pelan di depan banyak pasang mata yang tidak yakin. Sebuah denyut aneh seperti riak muncul dan menyapu tempat itu dengan keras. Keributan tiba-tiba terdengar menyusul penyebaran riak ini. Ini karena mereka dapat melihat bahwa daratan dalam radius 500 km, sebenarnya menjadi tandus dengan kecepatan yang mengejutkan. Apakah ini? Mata merah Hua Chen tiba-tiba mengecil saat melihat pemandangan ini. Perasaan bahaya yang ekstrim melonjak ke dalam hatinya. Kitab suci kehancuran besar? Seluruh daratan mulai bergetar seperti gempa bumi. Gunung-gunung berguncang dan batu-batu besar berjatuhan. Warna kuning layu seperti warna tandus muncul dari bawah kaki Lindong dan dengan cepat menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang mengejutkan. Gunung yang awalnya hijau subur dengan cepat berubah layu dan menguning. Seperti tanah tandus. Kehancuran menyelimuti negeri itu diam-diam. Perubahan drastis ini langsung menarik perhatian banyak ahli. Seketika, semua ekspresi mereka berubah drastis karena ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Ini karena mereka samar-samar bisa merasakan bahwa semua kekuatan kehidupan di tanah itu mengalir ke dalam tanah dan berkumpul bersama, sebelum mengalir menuju lokasi yang sama. Setiap pasang mata mengikuti arah. Di lokasi terakhir itu, ada seorang pemuda berdiri di tanah sambil merentangkan kedua telapak tangannya. Pada saat ini, sosoknya yang kurus tampak seperti patung raksasa yang dapat menopang langit. Apakah ini? Tang Xinlian, Zhou Ze dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap tanah di bawah kaki mereka. Mereka juga sangat kuat dan memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka menyadari bahwa tanah itu tampaknya berada dalam keadaan yang sangat liar dan ganas saat ini. Gelombang energi yang berasal dari tanah itu sebenarnya dengan cepat mengalir ke sosok yang jauh itu. Dia benar-benar mampu menyerap energi tanah. Sungguh seni bela diri yang sombong dan misterius. Mata Tang Xinlian yang cantik sedikit berbinar. Matanya terasa panas saat melihat sosok kurus itu. Pemuda itu, yang usianya hampir sama dengannya,
mungkin tampak biasa saja di permukaan. Namun, di balik penampilannya yang biasa-biasa saja itu, tersembunyi misteri yang sulit untuk ditebak. Di sampingnya, Zhou Ze menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menundukkan tubuhnya dan memegang tanah dengan tangannya. Aura yang sunyi terpancar dari tanah dan membuatnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke era sunyi kuno. Banyak retakan tiba-tiba muncul di gunung tempat Lindong berdiri. Energi liar dan dahsyat membubung ke langit dari dalam retakan ini dan benar-benar menembus lapisan awan di langit. Pada saat ini, gelombang energi yang agung berkumpul di sekitar tubuh Lindong seperti lautan. Ruang di sekitarnya menjadi semakin terdistorsi saat energi yang kuat ini melonjak. Intensitas gelombang energi ini menyebabkan mata beberapa ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut berubah sangat serius saat melihatnya. Pada saat ini, orang-orang yang melihat tempat ini akan menyadari bahwa area dalam radius 30 mil dari gunung tak terukur telah berubah menjadi gurun. Energi di tempat ini telah terkuras habis sebelum akhirnya diserap oleh Lindong. Kamu memang telah berhasil menguasai kitab suci kehancuran besar Sekte Dao. Hua Chen menatap Lindong, yang auranya juga melonjak. Senyum dingin yang awalnya ada di wajahnya perlahan menghilang. Meskipun matanya masih tetap gelap dan serius, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong memang memiliki kekuatan untuk menganggapnya serius. Dia tidak lagi berani meremehkan dan mengejeknya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Memang, siapapun yang tidak bodoh, tidak akan lagi mempertahankan sikap seperti itu setelah menyaksikan Lindong terus-menerus melepaskan potensinya yang mengejutkan di hadapan mereka. Namun, apakah menurutmu kau bisa menghentikanku dengan ini? Mata Hua Chen tiba-tiba menjadi ganas. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel saat suara gemuruh rendah terdengar dari tenggorokannya. Terlihat simbol hitam samar muncul di alisnya. Ki hitam yang mengerikan menyebar dan seluruh langit menjadi semakin gelap. Banyak pasang mata yang memperhatikan mereka berdua, yang tampaknya telah memaksakan diri hingga batas maksimal. Ada keterkejutan di mata mereka yang tidak dapat disembunyikan. Siapa yang mengira bahwa mereka akan memaksakan diri hingga sejauh itu dalam kompetisi ini? Mengabaikan anggota generasi muda, intensitas pertarungan mereka adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dicita-citakan oleh anggota generasi tua. Lindong perlahan mengulurkan tangannya. Dengan segera, dia mengepalkannya dengan cepat sebelum energi agung berkumpul di telapak tangannya. Seketika, bahkan ruang itu sendiri bergetar pelan setelah dia mengepalkan telapak tangannya. Pada saat ini, Lindong tahu bahwa selama dia mau, dia bisa menghancurkan gunung tak terukur dengan tinjunya. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat kabut hitam mengerikan di kejauhan, dia menemukan bahwa aura Hua Chen juga semakin kuat. Oleh karena itu, dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak dapat menyelesaikan setiap masalah dengan satu serangan. Kitab suci kehancuran besar, keluarkan seluruh kekuatanmu. Biarkan namamu menyebar ke seluruh laut iblis kekacauan yang jauh ini. Gumaman lembut menyebar di hati Lindong. Dia tiba-tiba membungkukkan tubuhnya di saat berikutnya dan membanting kedua tangannya dengan sungguh-sungguh ke tanah. Seketika seluruh gunung bergetar hebat. Denyut nadi yang sangat kuat muncul dari telapak tangan Lindong setelah dia membantingnya ke bawah. Seluruh daratan mulai berguncang. Semua orang bisa melihat bahwa kehancuran, yang telah berhenti menyebar, sekali lagi meluas dengan cepat. 30 mil. 100 mil, 150 mil. Seiring dengan pertumbuhan kekuatan Lindong, kekuatan kitab suci kehancuran besar tanpa disadari telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Ketika Lindong pertama kali mengaktifkan kitab suci kehancuran besar di kota iblis unik, ia hanya mampu mengubah area dalam radius 30 mil menjadi gurun. Namun, saat ini, area efeknya telah meluas beberapa kali lipat. Kehancuran menyebar dengan gila-gilaan. Akhirnya, perlahan-lahan melambat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang tercengang. Pada saat jangkauan kehancuran mencapai batasnya, area dalam radius 250 dari gunung tak terukur telah sepenuhnya berubah menjadi dunia yang layu dan kuning. Aura suram muncul dan menyebar ke seluruh daratan. Bahkan kabut hitam yang mengamuk pun terdorong mundur. Lindong perlahan berdiri. Sebuah retakan besar menyebar dari bawah kakinya saat Lindong perlahan berdiri. Seketika, retakan menutupi seluruh gunung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hua Chen, yang sekarang memiliki ekspresi jelek di wajahnya,
sementara lengkungan dingin perlahan terangkat di sudut bibirnya. Cahaya hijau terang keluar dari tubuh Lindong ke segala arah. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh naga yang mengguncang bumi. Setelah itu, banyak orang terkejut ketika melihat banyak tato cahaya naga hijau terbang keluar dari dalam tubuh Lindong dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebanyak 300 tato cahaya naga hijau berputar di sekitar tubuh Lindong. Tato itu mendesis dan meraung. Tang Xinlian, Zhou Ze dan yang lainnya terkejut saat melihat Lindong yang diselimuti cahaya naga hijau. Sebelumnya, saat Lindong memanggil 50 tato cahaya naga hijau, ia mampu mematahkan salah satu lengan Hua Chen. Oleh karena itu, melawan 300 tato tersebut, bahkan mereka dapat merasakan perasaan hancur yang mendalam. Pada saat ini, pupil mata Hua Chen tiba-tiba mengecil. Segera, dia mengutuk dengan marah. Dia juga merasakan sensasi malapetaka yang akan datang karena 300 tato cahaya naga hijau itu. Su Xiu, serang bersamaku. Meskipun Hua Chen merasa sangat tidak puas di dalam hatinya, dia tetap berteriak marah. Bagaimanapun, dia tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk memblokir serangan habis-habisan Lindong sendirian. Pada saat ini, keterkejutan dan keseriusan memenuhi mata Su Xiu. Dia menatap Lindong yang jauh, yang ditutupi oleh simbol cahaya naga hijau, sebelum dia tanpa sadar berteriak dengan marah. Sudah kubilang kita seharusnya menyerangnya bersama dan membunuhnya. Bocah ini bukan orang biasa. Meskipun dia marah, Su Xiu juga memahami situasi saat ini. Dia segera mengepalkan kedua tangannya saat seluruh tubuhnya dengan cepat berubah menjadi hitam. Fluktuasi yang gelap dan menyeramkan dengan cepat muncul. Tubuh Lindong perlahan naik ke langit. Jauh di dalam matanya yang hitam legam, cahaya hijau berkumpul dan membentuk seekor naga hijau yang berjongkok. Segera, dia melihat kedua orang di kejauhan, yang tampak seperti akan menghadapi musuh besar. Dia dengan lembut mengangkat tangannya sebelum sebuah suara pelan bergema. Pergi. Raungan naga bergema di langit. Setelah itu, banyak orang merasa kepala mereka mati rasa ketika melihat 300 tato cahaya naga hijau bersiul saat ini. Seluruh gunung tak terukur mulai runtuh pada saat ini.